salam kenal Kak. Waalaikumsalam. Salam kenal juga. Dari mana? Pada sarapan belum? Domisilinya Dari di mana? Jawa aku. Jawa Aku mana? sering dibawa, cuman nggak pernah naik. Coba naik nih. Tapi nggak curhat loh. Kalian lagi ngobrolin apa tadi? Cakra tadi. Oh, oke. Udah pernah denger gak? Singing bowl gitu. Nggak ngerti aku. Aku kerja libur cuman cari hiburan aja kayak gitu kan. Ngomong-ngomong, Wijaya tuh kasih orang mana kau? Aku Semarang. Aku Semarang Ya Kak. aku orang Semarang loh. Semarangnya mana? Aku Semarangnya Tembalang, tahu nggak? Tembalang tau. Tembalang. Oh, Tapi aku Gunung. sekarang udah beli rumah di Pegoron. Di mana? Di Penggaron. Kau di mana? Aku gunung aku. Kira-kira Semarang bagian gunung tuh mana? Ungaran. Bandungan. Bagus. Ayo, nanti kalau aku pulang Indo, silaturahim ya biar bertemannya bukan di TikTok aja gitu. Boleh. Ya, enggak lah, dia punya istri loh, alasan kata temen gue, anjir. Kalau hostnya orang mana host? Halo Mbak iya beneran loh. Wih, Rioni orang Semarang. Iya nggak apa-apa kan, Jakarta. Oh, nah kalau aku transit Jakarta bisa ketemu juga tuh Jakarta. Kalau pas aku di Jakarta kan kayak gitu. Kita kan berteman bukan hanya sekedar di TikTok kan, bisa kita ngobrol bareng. Iya. Ngopi ya Bang Wijaya. Gimana? Kalau ke Semarang Bang, tanggal Iya. 7 September aku pulang Bang. Iya Kak. Nanti pindah ke TikTok. Iya Allah, hartaku tuh Gitu. agresif katanya. Ya nggak apa-apa Ben. Ada yang mau ditanyain nggak? Tanya apa ya? Di Waalaikumsalam. usia yang kayak gini nih belum dapat jodoh loh, gua. Belum ketemu jodohnya maksudnya. Ngomel-ngomel sebenarnya baca. Iya, salam dari Bandungan. Ya. Oke, salam kenal. Aku di Tembalang ada rumah, tapi sekarang udah beli rumah di daerah Penggaron, tahu nggak? Daerah Semarang bawah ya, Semarang Tahu. Timur. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, Ngomongin kan rumah tadi terus. Aku kan tadi ngomong loh, ngomongin apa di usia kayak gini nih. Kenapa sih kita kan kadang udah dapetin ini, tapi kayak ibarat kata cowok tapi Waalaikumsalam. dapet cowok yang tepat tapi di waktu yang salah. Kadang udah dapet cowok yang kurang tepat tapi di waktunya yang apa ya, waktunya tepat tapi cowoknya tuh kayak bikin aku kadang nggak bikin aku feel nggak nyaman kayak gitu ya, seperti cowok mukundu kayak gitu. Oh di Medan kayak Erki. Salam kenal. Itu di atas ngoceh-ngoceh. Nggak ada dapat orang yang tepat di waktu yang salah. Terus di waktu yang benar mendapatkan orang yang nggak tepat itu ya memang belum tepat, belum waktunya gitu kan. Kadang-kadang kita dikasih sesuatu itu kan karena perhitungannya kita udah siap gitu. Belum bukan karena kita ingin atau kita mau gitu. Tapi kadang-kadang kita dikasih sesuatu tuh di waktu yang tepat, yang sekiranya kita udah siap gitu. Dan kenapa juga ya, kadang kita udah LDR, udah ketemu juga, udah 4 tahun jalan, kok juga belum ini ya, belum bisa jadi kayak gitu. Ah, belum waktunya Lalu aja. salah lagi, belum waktunya gitu. Iya, belum waktunya. Resepnya apa? Biar tepat bisa mateng, jadi benar-benar serius gitu. Ya dari diri sendiri dulu gitu. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu, banyak-banyak istighfar. Gue ngomong kayak gitu sih, Mas. Jangan gitu dong. Emang aku kenapa juga? Belum jodoh, bener kata Pak Firly. Belum jodoh. Gini nih, ada satu pasangan aku punya punya gimana dibilang mantan, tapi masih deket.
Agak sih aneh Tapi nih. orang tua nggak setuju, gimana coba? Orang tua nggak setuju. Lu Nik, coba Nik. Masih. Masih ngakak. Itu kalau yang masalah-masalah beginian biar Nik aja yang jawab. Gimana Iya gimana? Mbak Nen ya, Mbak Nen. Orang tuanya nggak Enggak, setuju. aku orang tua nggak setuju. Ada satu cowok tapi orang tua nggak setuju. Karena apa? Karena dia orang Cina gitu ya. Cina gitu. Oh, ya wajar. Orang Cina. Kalau kita di Indonesia kan memang nggak lepas dari budaya ya. Gitu. Tapi dia Cina sama orang, bukan Cina orang luar loh. Tetap aja. Kalau kita aja walaupun bukan orang Cina, kadang orang Jawa, orang Sunda aja dibahas gitu. Kalau udah menyangkut kultur ya agak susah sih. Jadi memang arahnya ke ini ya, ke etnis gitu. Dia nggak mau jauh-jauh dari rasnya gitu. Kan ada orang yang kayak gitu ya. Gue nggak mau jauh-jauh dari orang Jawa karena orang Jawa begini begitu gitu kan. Gue nggak mau jauh-jauh dari Sunda karena orang Sunda begini begitu. Itu memang udah iniin bawaan masing-masing dari budaya masing-masing. Jadi mau dikasih saran kayak gimana pun susah juga karena kita bukan bule gitu loh. Kalau kita bule kan mungkin kita lebih bebas ya karena nggak ada keterikatan budaya gitu loh. Kalau kita hidup di Indonesia itu kita nggak lepas dari budaya sih. Beb, berisik kau. Itu bareng-bareng ya di sana ya, berapa orang? Kalau libur emang lagi di kos gitu libur. Hari ini libur. Kadang kan di bawah bilang aku kerja Iya. gitu. Pengen main curhat. Jangan Kadang gabut gitu tuh. Enggak, tadi aku Jadi- tanya nih. Tadi ada satu kata yang bilang apa? Memperbaiki diri. Emang aku kenapa? Tadi ada kata-kata apa tadi? Yang tadi Om katanya Wijaya bilang dari diri sendiri dulu, maksudnya dari diri sendiri, dalam arti dari Memantaskan diri sendiri diri. gimana? ya memantaskan diri Memantapkan diri ataupun dalam gimana? segi apapun. Oh, oke. Iya, jadi kan percaya kan kalau kita udah siap, pasti kita dapat jodoh yang udah siap juga. Jadi kita nggak maksain gitu. Kalau kita baik, orang baik yang datang sesuai sama energi kita. Gitu. Bang Wijaya, Bang Nick, pernah inget gak aku typing di bawah? Aku pernah nyaman dengan orang, cuman waktu yang salah. Aku pernah ngomong, aku itu dulu kan namanya buronan duda itu lah, ingat kan? buronan duda. Mm-mm. Kenapa nggak buronan perjaka gitu? Yang lebih ini. Enggak, aku kemarin nyaman dengan suami orang, tapi kayak gitulah. Jangan dicontoh ya guys. Jangan dicontoh ya guys. Waktu yang Nyari. Iya. Masalah apa sebagai Kalau pelakor? lucu-lucuan Bukan nggak sih, apa-apa. belum sempat jadi. Kalau pelakor itu kan udah merebut ya, iya kan? Yang namanya kalau udah menyandang status jabatan pelakor itu berarti kan aku udah merebut dari istrinya kan. Gue lagi deket aja, lagi deket gitu. Tapi akhirnya aku yang pergi gitu. Kalau kerebut Karena alhamdulillah, kalau enggak ya Karena mungkin kayak gini nih, posisinya tuh cowok juga di sini, aku di sini juga. Dia butuh perhatian, istrinya kan di Indo kan. Jadi kita butuh perhatian, saling memperhatikan. Dari situ kenyamanannya dari situ. Oh, lah sekarang posisimu di mana sih? Aku di Macau di Cina. Oh, iya. morning lunar. Morning. Tapi memang berarti kamu udah punya udah ngambil keputusan yang tepat gitu. Udah lama, aku hubungan itu udah lama. Tapi kadang-kadang kalau inget itu kayak aku pengen punya pasangan yang seperti dia gitu. Versinya tuh dari omongan, dari cara dari sikapnya dia, dari sopan santunnya dia, dari caranya sama cewek kayak gimana. Aku tuh pengen seperti dia ini gitu. Tapi aku pacaran sama dia batas Salam. wajarnya aja ya. Takutnya orang berpikiran, pacarannya udah macam-macam atau gimana. Enggak, batas wajarnya aja. Dia sangatlah menghargai aku. Iya. Berarti masih ada batasannya ya. Bagus sih gitu. Batas. Kan dari awal kenal udah bilang,
aku udah istri, kau gimana, mau berteman nggak? Mau berteman dengan aku nggak gitu? Bukan mau jadi selingkuhanku nggak gitu versinya awal kenal kayak gitu. Kita lama-lama nyaman, sama-sama punya perasaan. Bener tuh kata Bang Brandon tuh. Jadi kalau kita udah punya patokan, apalagi dalam diri seseorang, gue maunya yang dapat kayak dia, atau gue maunya yang dapat yang kayak yang dulu, itu udah susah. Itu. Jadi berarti kamu nyari versi dia di diri orang lain. Itu yang susah. Ya kan? Ya mungkin ada gitu. Tapi ya Nih guys yang di bawah nih, aku saat deket sama dia kecil. tuh selalu support dia kayak gini, misalnya kalau ada apa-apa dengan istrimu atau pengen bikin apa buat anakmu, kamu kabarin aku aja, kamu cerita sama aku gitu, kayak gitu. Kita tuh saling support, intinya tuh awalnya tuh saling support. Tapi lama-lama aku takutnya aku yang tersakitin kan, otomatis cewek yang tersakitin kan, bukan. Kalau cowok mah don't care, cowok kan pakai logika gitu, gitu kan. Tapi ini loh kesadarannya dia udah ada ya, gitu ya. Dia udah bisa berpikir seperti itu ya, sadar gitu loh. Bagus sih. Kan dari awal komitmennya udah ada, kita jalanin hubungan. Baca typingan nggak Putri? Itu typingan Mbak, itu ini lucu nih, belum ada kan yang masuk. Sebenarnya udah dijadi pasangan, tapi kenapa masih mau aja Kak? Udah tahu dia punya pasangan, enggak tertawa karena kan dia bilang mau nggak kita berteman, kayak gitu. Mau nggak kita berteman? Tapi secara logika orang cowok cewek berteman itu pasti ada spesialnya. Mungkin pemikirannya orang kayak gitu. Cuman ya udah, ayo kita berteman, saling sharing, ngobrol kayak gitu. Tapi lama-lama tak jadi nyaman, makanya akhirnya aku yang menghindar kayak gitu. Kayak pagi ini nih, tadi semalam itu bilang, aku hari ini libur gitu, kalau kamu mau main ke kos main aja. Tapi aku nggak bales. Oke, gitu doang. Iya. Dia tapi pernah sudah terjadi kayak gini nggak? Misalnya dia udah punya pasangan, terus kamu pernah ngobrol gini nggak? Kamu kan suami orang gitu kan, bisa nggak kenalin aku sama istrimu biar kita berteman gitu? Ada nggak omongan kayak gitu? Istrinya sangatlah sensitif, sama teman sate kosnya aja dia nggak suka kayak gitu, apalagi sama aku yang teman dekat gitu kan. Jadi enggak, aku enggak, aku masih menghargai hubungan mereka berdua. Jadi kalau video call, teleponan juga ada aku di samping kayak gitu. Kadang dia berantem nih, aku bilang cowok tuh jangan kayak gitu, jangan kasar sama cewek, coba kasih pengertian kayak gitu. Jadi masalah gaji ya, aku nggak jelekin istrinya ya, masalah gaji telat gitu, dia mikirnya macam-macam lah, inilah ya. Aku bilang ya, aku tahu nggak, mereka kan nggak, orang di Indo kan nggak tahu posisi kerja di sini gimana, ceritanya gimana, kadang majikan itu gimana, sakitnya gimana gitu. Kan dia curahnya ke aku lagi sakit nih badanku kayak gini, ya udah nanti aku ke tempatmu, aku kerokin, aku kasih obat kayak gitu. Dan dari situ kan jadi aku nyaman dengan dia. iya. Ketika udah jangan kebablasan lagi ya, takutnya makanya kebandet lagi ya, gitu loh. Bikin terus Energinya bahayanya kuat banget. Tapi alhamdulillah nggak pernah Nikah Putri deketin suami orang. Ya, itu benar. Bukan suami, iya sama. Aku ngerti ya. Sama istri. Itu ada karma, nanti takutnya kena karma apa segala macem gitu loh. Takutnya udah, ya, makanya tadi aku bilang kan. Takutnya nanti kamu punya suami malah dikerokin sama orang gitu kan. Nah, iya dong. Takutnya kamu sekarang ngerokin suami orang, nanti kamu punya suami ganti kerokin sama. Jadi kayak rantai ya. Maksudnya kayak gini nih ya. Putus gitu. Kalian kan nggak di tempat perantauan di negara orang kan. Jadi pahamnya tuh masih batas segitu doang gitu maksudku. Ngerti kan? Kadang kita butuh temen gitu kan, butuh obrolan, butuh kayak ya saling support aja, saling sharing kayak gitu. Kan kita nggak mungkin kan punya temen cuma cewek doang, cewek doang kan nggak mungkin.
pasti ada temen cowok kayak gitu untuk saling sharing, saling info-info masalah kerjaan kayak apa gitu. Iya, makanya kan gue pernah nanya kan di sini juga kan ya. Cuman kita harus ada batasnya kayak gitu kan. Selingkuh itu Mana yang dia kayak gimana cerita sih sambil gitu loh. tertawa tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Dia pasti bersalah, astagfirullahaladzim. Tapi menurutmu ya, Gitu. tapi menurutmu itu udah termasuk selingkuh belum? Selingkuh? Ya, Selingkuh. itu udah sadar kan, Udah benar selingkuh. sadar gitu. Selingkuh, aku udah ngomong, itu selingkuh. Ya. Jadi dia udah berdamai kak, Blokir dia. katanya udah Gue senyum. blokir di TikTok dia. Blokir di TikToknya dia. Selingkuh gue. Sadar Tapi gue. sekarang udah kelar ya. Udah lama. Aku cuma jalan 3 bulan. Tapi masih rasa itu masih ada gitu, masih nyaman gitu ya. Harus dapat yang kayak dia gitu ya. Kak Putri lo seru. Ya emang aku orangnya ngegacor kayak gini emang. Lu nggak usah baca typingan, dengerin gua. Iya. Apa? Tadi disuruh baca typingan, sekarang disuruh buat apa? Iya, Apa? baca jangan baca typingan tuh. Apa? Kalau ada pertanyaan aja baca Enggak, typing. sampai sekarang itu berarti lu masih ada rasa sama dia, harus pengen dapat yang kayak dia gitu. Iya, jujur aja iya. Itu terjebak dengan perasaannya Kak sendiri. Suci. Tapi lu mau jadi istri kedua nggak? Nggak mau. Gue lebih baik menjanda daripada istri kedua. Nggak mau. Oh, sekarang posisinya janda ya? Janda. Ya kan tadi dia bilang dia punya anak. Dia Denger. asik lo temenan dulu. Ayo teman, kalau berteman ngapain? Aku nggak suka pilih teman juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam gak sih? Random ya, habis ngomongin cakra, ngomongin singing bowl, tiba-tiba ngomongin begini. Putri Gue- asik orangnya, harus Gue dapat kira yang tuh lu setia. itu Amin udah ya ngerti mau bahas Allah. apa gitu. Asik sendiri. Kalian tuh nggak tahu, kalian tuh nggak tahu. Diam aja. Ada sih Jam, diam aja deh Beb. Gue tuh galau kata dia gitu. Ya Allah galaunya segitunya. Aku tuh berteman sama teman gue ini yang di kos ini tuh pas galau dia juga galau. Kita sama-sama putus sama cowoknya. Beb gue pakai sandal, kok pakai sepatu. Ada aku sandal gue kayak. Gue mau karaokean. Berasa nggak di Makau ya? Berasa di Grogol. Belum hidup bersama dan lain-lain. Berasa di ya kan kita di sini kayak Taiwan sih, banyak orang Kalau itu suka aja. gitu. Kalau sekedar suka nggak Bang Morin? Jadi kalau sekedar suka tidak mungkin tidak cuma sekedar suka gitu loh. Itu enggak. Tapi kalau udah yang menuju ke arah-arah rasa yang lebih dalam fisik terutama, apalagi fisik itu udah masuk kategori itu. Tapi kalau sekedar suka kita nggak pernah tahu suka sama siapa kan. Kita tuh hanya bisa mengkontrol porsi rasa kita itu gitu. Kita udah punya pasangan nih, terus tiba-tiba kita suka sama seseorang. Ya udah kita kontrol. Jangan. Kita sadar diri gitu. Oh kan gue udah punya bini nih gitu. Masa gue harus suka sama orang lain sih gitu. Itu salah satu kontrol gitu. Tapi kalau namanya suka, kita ngeliat sesuatu tiba-tiba suka. Ya udah itu alami kan. Gak Dia mungkin kan ada juga. pertanyaan kan, ada pertanyaan kenapa kakak tuh udah tahu dia punya suami mau. Aku tuh mau berkenal sama orang awalnya jujur aja, udah. Kalau dia udah jujur, ya udah berarti dia akan jujur terus kayak gitu. Kenapa nggak mau berteman? Iya, tapi yang gue salut sama tuh cowok juga ada satu Dari sisi Diva. yang sebenarnya positif juga ya. Dia ngomong udah punya istri. Kan kadang-kadang ada juga kan yang orang yang niat selingkuh Iya, bohong tentang statusnya gitu. bohong. Apalagi di Gue- perantauan kan. Ya, Iya mana kan? ada yang tahu gitu kan. Bisa aja dia ngaku gue duda loh atau gue masih single loh gitu. Tapi dengan kejujuran itu salah satu poin positif yang bisa kita ambil gitu. Yang jadi masalah ya kerokannya itu tadi gitu loh. Kenapa harus kerokan itu? Umur kamu berapa Putri? Tebak umur. Malah jadi kuis. Gimana jadi kuis? Loh itu katanya umurnya berapa Kak Putri? Tebak deh. Main juga lagi. Ya gitu. 31. Tapi sebenarnya itu bukan laki-laki yang baik lah kalau menurut versi cewek yang baik ya. Maksudnya iya. udah punya istri kenapa kok udah niat mau cari temen deket cewek kayak gitu. Kan, iya. Sebenarnya dia sadar ya, tapi tidak mau menyadari. Kamu tuh udah dalam posisi sadar gitu, tapi tidak mau menyadari gitu. Waktu itu gitu. Tapi kalau sekarang udah mau Aku menyadari. butuh tempat sandaran aja sebenarnya.
kursi kan bisa buat nyender. Istighfar lo ya. Iya, nggak butuh sadar untuk temen ngobrol kayak gitu kan. Aku mungkin versi cewek yang nggak dari kecil nggak punya kasih sayang ayah tuh beda loh. Jawabannya aneh-aneh ketemu- mulu dari tadi. Kalau ketemu ini loh, kalau ketemu sosok laki-laki yang kayak perhatian, ngasih effort yang tinggi kayak gitu, kayak nyaman kayak gitu. Ya. Ya aku sadar loh, gue sadar. Oke. Jangan Yang sampai penting jangan ketemu diulangin lagi ya. deh, aku udah gak mau. Ya makanya tadi aku bilang Karena move on-nya tuh sakit banget. Move on-nya sakit banget sumpah. Sakit banget. iyalah punya orang. Iya, itu yang Susah makanya banget move on-nya. jangan main-main sama perasaan tuh itu. Mungkin sekedar suka iya, tapi kalau untuk deket, apalagi dengan perasaan lebih dalam, itu yang Drama. akan jadi masalah. Entah masalah dalam diri kita sendiri atau jadi masalah orang banyak, itu kan bisa jadi masalah orang banyak. Ya kan, karena dia udah punya pasangan gitu loh. Itu. Makasih Put. Kasih. Ya bagus lah kalau udah ada kesadaran, ada ini. Takut. Sekedar mengagumi boleh ya, boleh. Nggak ada yang Ada sih. Pasti ada. nggak ada yang salah ya. Makanya itu gue cuma hindar dari dia loh. Aku kan dulu pernah berantem nih, gara-gara masalah sepele. Habis itu udah Iya. ketemu lupa. Dia bilang cuma sekedar minta maaf. Terus ya udah gitu udah lupa lagi gitu. Sekarang aku nggak mau dia mau ngomong apa kayak mau apa gitu. Intinya move on itu sakit loh. Karena suami orang sakit, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya benar. Yang halal aja hancur. Ada imah. Iya. Ada lagi kah? Udah kah? Mami Dev. Logikanya Yeji bener ya. Ketika seseorang yang udah punya pasangan tergoda sama kita, bisa jadi dia akan tergoda sama orang yang lebih dari kita. Karena itu ya kayak rantai. Makanya selalu gue bilang yang namanya selingkuh tuh itu nggak akan bisa sembuh gitu. Kecuali dia sakit parah atau ada masalah besar dalam hidupnya yang benar-benar bisa merubah dia gitu. Tapi kalau cuman masih dia ngerasain masih itu bisa menikmati, masih enak, gitu akan dia lakuin gitu. Makanya gue bilang kenapa selingkuh itu nggak bisa sembuh ya karena itu menikmati. Misalnya habis sama kita, terus akan nyari lagi yang kalau ketemu dan dapat kesempatan selingkuh dengan orang yang lebih baik pasti akan diambil juga, nggak mungkin nggak. Itu karena udah apa ya? Ya keenakan, namanya orang keenakan itu kan terlena ya. Lah dari terlena itu, ya itu akan dilakukan terus menerus. Yang bisa menghentikan dia cuma dua, sakit parah atau punya problem besar dalam hidup, punya masalah besar dalam hidup yang kira-kira itu jadi titik balik kehidupannya dia gitu, untuk kembali gitu. Hai yang luar. Jadi gitu ya guys. Dia tuh cuma butuh senderan gitu. Dia deketin suami orang cuma butuh senderan. Selain itu apa jatuhnya penasaran untuk mendapatkannya bang? Ya sebenarnya itu karakter. Tahu nggak? Kalau udah nyaman itu nggak butuh di effortnya yang nggak butuh dibeliin ini beliin itu enggak loh. Nggak butuh gue. Nggak Tapi butuh tetap dibeliin. suami orang. Istighfar. Jangan bela diri lagi. Enggak, aku nggak bela diri. Aku jujur loh, apa adanya kan. Aku orangnya jujur apa adanya kayak gitu. Nggak suka yang neko-neko gitu. Kita perempuan udah Kasih Mami Dev. Pernah kita berbeda sama laki. Cuman gue jawabnya gitu. Nyamannya pilih-pilih gue ya- juga. Kak. Enggak, aku nggak pilih-pilih. Enggak, maksudnya Cuman- kalau nyaman itu pilih-pilih orang, jangan. Emang udah pasangan berapa orang. lama menjanda sampai lo butuh senderan waktu itu? 2016 sampai sekarang. Oh jadi muncul dia terus akhirnya lo ngerasa kayak oh gue butuh sosok ini gitu ya? Enggak, setelah sekian lama aku ngejomblo aku mungkin 3 tahun. Aku ketemu dia kayak gitu.
Yang terakhir itu nyakitin banget soalnya. Terakhir itu nyakitin banget. Nggak usah dicerita deh itu, kayak aib keluarga juga sih. Itu bener gersang. Oke lah. Oke lah, Aku thank you disuruh ya. cobain gorengan ini sama Bu Kos. Yaudah, thank you ya Putri ya. Oh ya, makasih semuanya. Makasih waktunya ya Makasih buat ya. sharingnya Makasih yang sangat waktunya. Ya. sangat menginspirasi Sehat ini ya. selalu ya. Aku juga mau jalan sama temanku. Makasih, makasih. Makasih ya. Kami Jaya, ayo jalan ke Semarang. Iya, nanti kalau pulang. Silaturahim loh, Bang. Gitu kan. Ntar jangan ngomong-ngomong silaturahmi ya. Nanti ini keceplosan lagi. Enggak, demi Allah, enggak loh. Kita cuma mau berteman aja. Iya. September nanti. Ya udah, nanti Bang Herdi bawa papan ya buat dia besender. Iya, nanti aku bagi parfum deh buat Bang Wijaya sama Bang hostnya, parfum. Iya, makasih Iya, ya. siap. Oke, sehat-sehat di sana ya. Ya. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sesi. Turunin, Has. Turunin. Ya, gue turunin ya. Kak Naila, pasukan senyap, halo.